Terus audio. Nah, saya audio itu nggak apa-apa, ini saya buka. Saya audio itu saya tidak menggunakan audio 24 volt. Saya menggunakan. Nah, waktu itu ayah saya itu ngabarin bahwa dia lagi ada di nganterin tamunya, jamaahnya itu ke toko spare part. Terus telepon, "Man, di sini ada klakson bagus loh, klakson kayak di Arab. Ini papa beli ya, bawain 2 set." Nah, jadi ketika waktu itu awal pertama kali punya SCH, langsung dibawain klakson dari Saudi, 2 set saya pasang di bis SCH. Assalamualaikum Mas Benyan. Salam. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah. Kemana aja? Ini lagi sibuk ini mengurusin apa? Ngubah popok, Mas. Tahu popok nggak? Popok bayi. Bayi. Apa? Punya bayi tuh? Alhamdulillah kemarin tanggal 3 Maret anak kedua lahir dengan selamat, dengan sehat. Alhamdulillah, barakallah. Semoga menjadi anak yang soleh, Amin. menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Qurrata ayun lil muttaqin wa imamah, menjadi penjajuk hati dalam keluarga. Apa? Laki-laki? Laki-laki. Oh, laki-laki. Saucer. Anak pertama? Anak kedua, Mas. Oh, kedua. Ya. Gimana? Nah, Ini dulu baru jarang-jarang kelihatan. iya, Mas Enyan ini juga apa? Udah 2 minggu saya juga kesini. Biar kangen juga sama Mas Rian sama Mas Enyan. Tangan gue gatal yang kanan nih. Kenapa ini? Gue dapat duit saja. Kalau dapat duit nggak apa-apa, tapi kalau pengen nampol orang itu enggak lah. Ya jangan percaya gitu-gituan. Ya, Ntar iya. lebih mendekati ke ini lagi, ke Kekerasan. TBC, ya kan? Okay. TBC. Iya, wah kalau tangan gatal udah dapat duit enggak lah. Tadi gue habis pegang apa tahu. Tapi gue habis wudu nih, habis sholat. Gimana? Ini pakai mic ya? Enggak. Amit. Enggak didiriin katanya enggak? Diginin aja lah, diginin biar nggak bergetar, agak grogi. Iya, makanya. Ini Mas Enyon baru datang dari Mangkang sama Mas Rian. Dari mana-mana. Oh, dari mana-mana. Dari mana-mana. Sama rekan nggak mana, Mas? Apa? Sama rekan nggak mana, tapi rekan saya tak tinggal sini. Oh, ini ada tapi senior. Itu kok sama dia? Hah? Rekan saya? Mas yang apa? Tadi tak tinggal di sana. Ya, santai aja, ojo grogi. Tenang. Pripun. Oke. Ini info terbaru. Nah, ini Pak Haji akan beli di second lagi atau enggak ini? Oh ya, alhamdulillah ada mobil yang dikeluarkan, pasti ada yang dimasukkan. Sebenarnya kalau kita berbicara bisnis, ya, bisnis itu simpel ya. Kalau Bapak itu seperti yang kita bilang tadi, harus benar-benar kita itu melakukan suatu sikap atau tindakan didasari atas hati. Jadi dalam istikharah itu kan Allah yang menggerakkan nih, Bapak. Oh, untuk seperti ini, oh ngambil di sini. Nah, kita kan juga ada beberapa informasi kendaraannya akan dijual, kan nggak harus kita beli semuanya dengan informasi itu. Juga dipilah-pilah ya, Mas? Iya. Ini pertanyaannya mau beli mobil lagi atau mau ini apa? Ini nih berbicara apa nih? Ya ini
mau beli lagi itu tadi udah cukup. Nah, terus pertama kali dari Mas Enyon ini kenal Bapak Haji Haryanto? Pertama kali atau udah lama? 2000 berapa ya? 2004, 2005 ya. Udah waktu garasi di sini belum ada ini. Oh. Saya masih nenteng lamaran waktu itu, cuman ya beliau mobilnya sedikit. Nah, terus sampai saya akhirnya ke Santika itu, ketemulah sama Pak Haji Salim sama Pak Haji Topik. Tapi pertama kali pas nerima itu sama Pak Haji Topik gitu. Makanya kemarin begitu Mas Riam ngajak ke Palembang ketemu Haji Topik, gue yang grogi. Ya itu kan bekas bos gue gitu. Ya, cuman nggak lama waktu itu memang ada apalah di perusahaannya, terus saya dibawa Pak Haji Topik ke Semarang. Jadi, nah itulah belajar cara-caranya berbisnis di situ. Kan kita kan untuk ini kan mengurai semua permasalahan di lapangan itu karena kita terjun langsung tahu di situ. Namanya ketika kita punya usaha, nggak kepikiran juga punya usaha. Mungkin ya caranya Allah ngasih rezeki kan, berarti kan ngasih amanat ke kita. Punya usaha, jadi ya alhamdulillah beberapa konsep penerapan ilmu-ilmu saya yang dulu saya pernah kerja di perusahaan A, B, C, D, saya rangkum jadi satu. Adalah di SCH. Jadi yang terbaik kita sortir, alhamdulillah positifnya ada. Gitu. Berarti awal mula jual beli bis itu waktu di Scorpion ya? Oh iya di Scorpion tetap masih jual beli bis. Makanya kan armada SCH kenapa saya buat unik-unik? Oh gitu. Karena apa ya, tipe kalnya itu mewakili aspirasi Kang Enyon. Saya orangnya nggak bisa disetir sama orang, ya, kru sekalipun. Jadi saya bikin aturan perusahaan itu kita yang punya aturannya, karena kan pengusaha itu kan dikasih amanat sama Allah untuk menyebatani rezeki. Nah kalau misalkan sekedar masukan input dari A, dari kru, dari montir, kita tampung, tapi nggak harus kita aminin. Nah sama seperti yang saya dulu waktu jadi karyawan, kan kita rangkum semua yang baik-baik, kita pakai yang positif-positifnya. Jadi waktu kita punya usaha itu SCH kenapa dibikin mobil yang unik, karena itu mewakili aspirasi Kang Enyon dan saya lebih lebih santai gitu. Untuk misalkan armada A, B, C, D, saya buat dapat armada bekas, dapat beli baru, tetap kita buat berbeda dari yang lain. Biar apa istilahnya itu orang-orang itu lebih mengenal kalau beda dari yang lain gitu ya Mas. Ya bisa juga. Ini bukannya flexing ya. Dalam berbisnis ini bukan cara flexing ya. Saya nggak membuat flexing. Flexing itu adalah menarik masyarakat, customer untuk menjadi lebih tertarik dan lebih percaya akan suatu statement tersebut. Nah, kalau saya nggak begitu. Jadi menarik daya tarik masyarakat customer karena mereka benar-benar tertarik pure dengan SCH-nya. Jadi saya mengelola biro-biro, cuman saya nggak bisa disetir sama biro. Contoh misalkan, bos, ayo dong beli mobilnya yang bagus karena di PO sebelah mobilnya bagus, saya nggak bisa gitu. Jadi mobil gue seperti ini adanya, lo mau pakai silakan. Nah, ketika kita berucap seperti itu, berarti ada statement yang harus kita pertanggungjawabin. Nah, caranya seperti apa? Ayo kita bersaing secara sehat dengan fasilitas, dengan pelayanan. Saya berani head to head. Nah, jadi kru saya, armada saya walaupun tidak sama dengan yang lain. Misalkan waktu itu saya ngerintis armada pertama kali 2009 itu saya bikin armada pakai intercooler Mercedes-Benz. Nah, saya pertama kali ngebes di Garut. Nah, karena platnya kan Garut, karena kan KTP saya kan Garut. Nah, saya bikin di Garut, izinnya di Garut. Dari Garut saya pindah ke Bandung. Nah, saya istiharo dalam 2 kali mimpi itu saya harus pindah ke Jakarta dalam mimpi itu. Nah, bismillah saya pindah ke Bekasi. Ya kan, pindah ke Bekasi. Dan di Bekasi pun saya memulai bisnis itu, bis. Jadi saya bikin dengan konsep yang unik. Pada era itu tahun 2009 itu kagak ada bis wisata
yang menggunakan bantal selimut dispenser dengan full audio entertainment. Nah, jadi kalau dibilang pelopor, saya nggak pelopor karena itu tadi nggak ngerasa kayak gitu. Jadi nggak ngerasa, wah gue pelopor kayak lampu kolong. Kita udah bikin duluan. Nah, terus saya pasang itu di mobil saya karena hanya untuk memanjakan penumpang. Intinya seperti ini. Kalaupun orang ada yang mencibir membuli, ya saya senang gitu. Berarti kan untuk kerjaan kita bisa jauh lebih baik lagi. Waktu zaman bis pariwisata di era itu kagak ada bis yang menggunakan bantal selimut. Tidak ada yang menggunakan karpet pelapis tengah. Tidak ada yang menggunakan audio dengan full-fullan jor-joran. Tidak ada menggunakan kelistrikan yang berlebih. Ya, mohon maaf ya kan. Tentang kejadian-kejadian ada yang gara-gara power bank. Oh ya. Nah, saya penumpang saya pakai power bank semua waktu itu, dicolok-colok pakai kompor gas. Ada yang pakai nyetrika karena itu adalah bentuk pelayanan kita. Waktu dulu. Loh, iya, ini belum ada YouTube waktu itu. Coba tanya customer saya. Nah, terus saya udah menjalankan fasilitas memanjakan penumpang dengan cara membuat kursi sedikit, bisa custom seat namanya. Nah, itu kita di Scorpion kita kasih nama Excellent Plesiran. Makanya suka ada stiker-stiker Excellent Plesiran karena armada yang digunakan bisa di custom. Nah, dipasang kasur, saya bikin kursi, terus kursi saya hadapin semua, berhadap-hadapan. Bukan kemarin pas pandemi ada musim kayak gitu. Saya sebelum pandemi udah bikin duluan. Iya. Coba aja cek DS ya. Makanya kenapa ketika kita parkir di lokasi wisata, armada kita banyak yang tanya orang kayak gitu karena ya uniknya itu. Jadi uniknya bukan semata-mata karena unik. Terus artillery ferry. Nah, saya di era itu ya, di era itu banyak orang yang sudah menggunakan livery yang bermacam-macam warna. Nah, livery-nya kan simple, warnanya putih, cuman garis-garis 3. Garis-garis 3 itu melambangkan unsur padi. Nah, ilmu padilah kita di situ. Nah, berharapnya semakin ke atas semakin merunduk, semakin bijaksana. Warna yang kita ambil untuk livery kita poles dengan warna yang metalik. Metalik itu hijau tua, hijau muda, kuning, emas, kuning jadi emas, jadi metalik. Nah, diaplikasikan di seragam kru kita adalah warna hijau. Nah, jadi ketika orang melihat dalam luarnya SCH itu nggak terlalu menarik. Jadi ngeliatnya biasa aja gitu. Tapi waktu masuk, yang ketika dia masuk, nah itulah ada rindu ingin pakai bis kita lagi. Jadi saya bikin konsep ketika masuk bis, ya kan, mereka ini mendapatkan fasilitas yang beda. Mereka duduk di bis itu berbeda dengan bis-bis yang lain. Mereka melakukan perjalanan itu ada kesan yang lain. Nah, ketika mereka makan, kita udah dapat servis, kita buat program tour dengan bis kita. Nah, ini program tour juga pro kontra pada waktu itu. Tapi saya kembali kemukakan dan utarakan apa yang menjadi pro kontra ketika perusahaan bis memiliki biro wisata. Udah banyak sekali debat segala macam. Tapi kita kan usaha. Nah, jangan terlalu baper untuk para mereka yang merasakan kesaing gitu. Harusnya jauh lebih baik. Nah, saya udah bikin paket duluan. Jadi zaman dulu itu penumpang saya itu udah include, mau dapat TL-nya, dapat makan segala macam. Jadi mereka melakukan perjalanan gitu. Perjalanan itu melakukan suatu kunjungan atau perjalanan wisata yang mereka ketika pulang itu ada kesan. Jadi ketika mereka masuk ke dalam bis, audionya tuh menggelegar. Wah, iya. Oh, saya waktu zaman-zamannya Inul karaoke, kebetulan teman saya itu adalah sebagai ini yang jadi proyek aplikasinya Inul. Nah, apa sih yang suka masang-masangin aplikasi karaoke itu? Nah, saya pasang duluan di situ. Tapi nggak berbeda dengan Inul, kan idenya judul alatnya hampir sama, cuma udah kita pasang. Jadi teman tamu saya tuh seneng. Terus audio, nah saya audio itu nggak apa-apa, ini saya buka. Saya audio itu saya tidak menggunakan audio 24 volt. Tapi saya menggunakan audio 12 volt. Kok bisa itu gimana, Mas? Kenapa? Alasannya ini? Nah, ada rumusnya. Makanya kualitas suara yang dihasilkan itu
itu berbeda dengan audio yang bawaan pabrik. Nah, kalau pabrik itu audio memang ada, karena apa? Simple sebenarnya. Kan yang susah itu ngerawatnya, yang susah itu maintenance. Nah, tetapi audio 12 volt itu banyak kita jumpai spare partnya, aplikasinya, barang-barangnya, termasuk powernya, ya kan? Nah, yang sulit itu adalah instalasinya. Tapi dalam suara, bisa dem. Beneran, mobil saya di parkiran. Siapa yang pernah tahu SCH waktu itu? Ya tahu deh. Mobil saya parkiran jaraknya jauh sekitar 200 meter. Itu anak-anak setel audio, suaranya menggelegar sampai ke depannya, sampai ke warung-warung tuh gas tuh. Yo iya. Sampai sekarang. Tapi bis yang saya jual waktu itu, ketika ada orang minat, saya jual. Enggak jualnya, saya dijual enggak. Nah, karena ada yang minat. Nah, jadi kan kita pakai ilmu ekonomi. Saya jual intercooler. Per unit itu ada yang di angka 650. Nah, ada salah satu teman saya ini sama-sama maklar juga, broker juga. Itu juga bingung. Sampai tahu Pak Didit ngaju lancar. Waktu saya transaksi itu saya jual intercooler 650 jetong. Saya belinya nggak nyampe 200, nggak nyampe 300. Saya modifikasi audio segala macam. Ya, ketika dipakai, tuh. Nah, ini kita kembali lagi, kita berbisnis itu apa ya? Bagi teman-teman yang ingin memulai berbisnis, banyak sekali hal-hal ataupun sikap atau tindakan yang harus dibuat untuk dimulai. Yang pertama tetap ajak Allah untuk dilibatin. Ya Allah, pengen usaha nih, pengen buka toko wayang. Nah, ajak Allah untuk itu. Nanti kan Allah kasih tahu caranya. Kamu nggak harus buka toko wayang dulu. Nih, ada peralatan bekas wayang. Tuh, kamu harus punya itu dulu. Caranya seperti itu jalannya. Ketika dia nanti buka alat-alat wayang, gendang segala macam, ya kan? Apalagi tuh. Ya itulah pokoknya gamelan. Nah, ketika nanti dia buka itu, nanti dia akan menjumpai produk-produk wayang. Berarti kalau ingin mulai usaha, ketika nanti sudah melibatkan Allah, sukai dulu bidangnya, baru sukai objeknya. Nah, kebanyakan yang kadang-kadang orang mungkin salah kaprah itu adalah sukai dulu objeknya, baru sukai dulu bidangnya. Iya. Agak terbalik ya, Mas. Iya. Paham? Iya. Agak masuk. Oh ya. Ini untuk garasi Scorpion Holiday ini gimana berarti ya? Kalau yang sekarang kan saya garasi di Bekasi. Jadi waktu di garasi itu, karena kan ayah saya kan waktu itu kan pembina KBIH di Kota Bekasi. Jadi setiap setahun dua atau 3 kali beliau itu suka ke Saudi, suka ke Arab. Nah, waktu itu ayah saya itu ngabarin bahwa dia lagi ada di nganterin tamunya, jamaahnya itu ke toko spare part. Terus telepon, "Man, di sini ada klakson bagus loh, klakson kayak di Arab. Ini papa beli ya, bawain 2 set." Nah, jadi ketika waktu itu awal pertama kali punya SCH, langsung dibawain klakson dari Saudi, 2 set saya pasang di bis SCH. Kayak gitu. Saya pasang klaksonnya di SCH. Nah, cocok, kan bagus nih suara talent. Nah, saya bilang sama ayah, "Pak, kalau nanti ke Saudi lagi, bawa lagi, beres." Jadi saya stok klakson itu banyak waktu itu. Nah, ketika bis yang saya jual itu ada beberapa hal yang saya copot, kecuali audio. Audio itu nggak akan saya copot. Kenapa, Mas? Kalau saya copot, nanti akan merubah instalasi lagi, dan itu akan merubah juga kualitas suara. Makanya dia include. Jadi kalau misalkan saya pretel-pretelin di mobil itu audionya, kan ada beberapa kita mau beli mobil dicopotin audionya. Itu sebenarnya nggak apa-apa, diikutin aja, karena kan audio itu ada limitnya, ada batas waktu umurnya. Jadi kalau kita copot-copot lagi, itu mobil udah pemakaian 2 tahun atau 3 tahun kita copot, ya kita tinggal ngelanjutin sisa perjuangannya dia, ya kan? Ya, benar. Anggap aja itu include, kasihlah bonus audio sebagus-bagusnya audio kita kasih. Kan toh dia juga akan bisa belajar tukang audionya. Oh, ini kan audionya 12 voltan ya. Ya kan bisa rata-rata kan 24 volt. Nah, jadi dia belajar. Oh, dia ada mobil bekas kita gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Belajar sambil belajar ya. Saya beberapa yang kita copot waktu itu untuk fasilitas SCH ada pertama klakson, sudah jelas. Yang kedua adalah dispenser. Ya, yang ketiga
Kalau pakai pelek Aqua, pelek. Iya, Nah, aku 2010 setahun setelah SCH berdiri, saya udah pakai pelek aluminium rata-rata. Jadi Aqua itu sejak 2000 udah ada. Udah ada. Ini sekarang ketahunya mereka gara-gara YouTube aja. Nah, kalau saya ini kebetulan pas ada acara GII Compact di Jakarta, ya itu saya baru lihat ya di situ. Tak kirain produk sekitar tahun 2019-an. Malah ini bertambah pengalaman aja. Itu Aqua dari dulu. Tahu gak siapa yang pertama kali masukin Aqua beli saya? Saya dapat infonya dari PT Siliwangi Antar Nusa San. Iya. Dulu armadanya itu udah banyak yang menggunakan Aqua. Nah, karena silaturahmi kayak begini kita main mampir. Saya bilang, "Mang, peleknya bagus, kinclong, mau?" Bawa 2 set, 3 set. Zaman dulu loh udah ada. Jadi persahabatannya ada Mas Enyon dengan Mas Sani itu udah lama berarti ya? Udah lama. Ya kan kita kenal ayahandanya. Bahkan saya juga nggak tahu kalau beliau tuh adalah anak pengusaha PT San. Gitu. Kita kan dulu kan rapper di lapangan kan, kalau kita anak kayak gitu tahu. Wah, itu kakak saya itu. Oh, nggak ngerti. Belajar dia orangnya ini humble terus familiar. Cuman kan karena mungkin buat para pemirsa mengenalnya saat ini kan beliau sudah seorang pejabat, ya kan. Ya, pejabat di kalangan pengusaha bis. Tapi aslinya beliau humble, asik kalau ngomong beneran. Terus pengetahuannya juga luas. Dari sisi teknikal, dari sisi edukasi juga bisa. Makanya Perpal TV kan lebih ke edukasi, lebih ke keseriusan. Jadi kalau kita mendengar Perpal TV itu serasa kita sekolah gitu. Ya kalau kayak gini-gini kan bisa halau-halau. Kalau gue kan iya. Ada pesan? Tidak ada. Itu Mas Arif. Mas Arif itu adalah bagian surat-surat. Ini yang jarang diliput nih, Bu Diah. Lain kali besok lo cobain ngobrol ke Bu Diah. Bu Diah bagian apa itu? Bagian keuangan. Jadi yang bayar-bayar bis beliau transfer. Iya. Dalam berbisnis itu seperti yang saya tahu, mobil dulu saya pakai, saya jual, beli lagi, pakai jual. Saya membuat keunikan-keunikan di setiap armada itu tadi. Jadi kalau misalkan menggunakan arti livery, melihat livery itu, saya kepengen penumpang itu nyaman ketika masuk ke dalamnya. Jadi dari livery aja saya udah nggak mau terlalu berlebih-lebihan. Jadi nggak terlalu banyak corak-corak. Ya sederhana itu aja. Jadi kelihatannya nggak menarik gitu. Jadi orang-orang itu yang melihat SCH itu biasa aja gitu. Hanya melihat warna putih dengan logo kalajengking, ya kan, lambang dari skorpionnya, terus livery yang garis-garis gitu doang. Nah, skorpion itu saya ambil dari saya sama istri saya itu tanggal lahir sama, bulannya sama. Scorpio itu ya? Waktu itu saya bikinnya PT-nya bukan Scorpio. Nah, notarisnya menyarankan ini tanggal lahir sampean kok berdua sama bulannya. Iya, Bu. Udah pakai nama zodiak aja Scorpion ini. Makanya kita bikin nama Scorpion Holiday. Dulu waktu CV. Nah, tahun 2017 kita rubah menjadi PT SCH. Kan aturan kementerian baru harus PT. Dulu awalnya CV. Jadi nama Scorpion itu diambil atas nama zodiak saya dan istri. Itu aja sih. Cuman kalau itu tadi daleman, tetap membuat konsep. Nah, kalau misalkan sekarang armada kita nggak jalan, ini yang tahu, kalau misalkan tahu para pemirsa, armadanya nggak diurusin, emang kagak ngurusin, karena kan nggak jalan. Oh, kan order udah mulai bagus, kata siapa? Kan sudut pandang mereka sama saya beda. Kalau misalkan mereka bisa bilang, oh sekarang udah kembali normal, saya ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang harus saya timbangkan. Ya itu tadi, kembali lagi, boleh saja mereka memasukkan masukan ke saya nggak bisa disetir. Jadi saya nggak bisa diberikan, nggak usah diatur. Kita berbisnis itu harus benar-benar dengan feeling kita, dengan hati kita. Makanya seperti yang saya bilang tadi, kalau mau berbisnis, cintai dulu bidang, jangan cintai objeknya. Bidang di transportasi itu banyak,
bisa dari jual beli bis, jual beli spare part, bisa dari komunikasi humas antar pengusaha bis, bisa bisnya, bisa travelnya, kan itu kan berkaitan. Nah, makanya kalau misalkan memulai usaha seperti yang tadi kita usaha wayang, sukai dulu bidangnya, baru objeknya. Itu. Jadi, wah ini SCH udah wisata udah mulai aktif, ayo buka bis. Ya belum tentu juga. Kan kita bisa melihat okupasi pertimbangan. Kalau misalkan kita kemarin merawat kendaraan dengan jumlah kendaraan yang membuat kru-kru itu pada nganggur, kan kita zolim. Nah, sedangkan kan mereka kan harus mendapat pemasukan. Makanya waktu COVID awal 2019, 20, 21, saya titipkan kru-kru saya di Maju Lancar, di Haryanto, di PT Sil, ya buat bawa truk. Sampai sekarang kru-kru saya masih nonton kok, ya, masih ada. Ya, ketika kita butuhkan nanti SCH ini saya tarik lagi. Itu yang masih dalam pengawasan saya. Cuman kalau dia udah improvisasi sendiri, saya nggak akan tarik. Nah, itu kan ibarat pepatah, ludah yang dibuang nggak mungkin dijilat lagi sama dia. Gitu. Tapi kru yang sudah ngikutin kita ngerasa bertanggung jawab atas kehidupan kru dan keluarganya yang kita titipkan. Ya aku kan alhamdulillah ada Mas Didit Maju Lancar, titip yo kruku yo 4 misalkan 3 karena ini. Terus ke Arianto ya kan, ya Mas Boy, ini titip, ya siap lapor mandor, Mas Yoyo, nih titip kruku. Tapi kan walau alam ketika di jalan ada mereka ada yang keluar tanpa sepengetahuan saya. Ya mungkin dengan iming-iming yang lain kita walau alam, tapi itu nggak usah dimasuki ke hati, itu dunia kru seperti itu. Sekarang ini kalau berarti di unit dari Scorpion itu masih berapa? Masih ada 1. Jadi mobil-mobil yang ada saya jualin, yang ini nggak pakai saya potong-potong, ya kan. Yang penting tuh duit itu diputerin biar jadi duit dan biar bisa memutarkan uang. Nah kalau saya pakai dengan order katanya rame kata orang-orang, itu okupasinya hanya Sabtu Minggu. Nah Sabtu Minggu itu berarti kan sedikit. Nah sedikit itu 1 minggu 2 order atau 3 order. 1 bulan 2 kali 4 udah berapa? Berarti kan 8 kali order. Nah hari-hari biasanya kan hari-hari besar bonus Senin, Selasa kalau ada. Ya, kenapa kita harus membuat terobosan mobil yang ada kita puterin, ya kan? Kita puterin itu dengan dijual nanti duitnya kita pakai puterin lagi. Nah selisihnya kalau misalkan kita jual mobil 300 kita jual 3,5, itu kan seminggu bisa dapat 50 juta. Nah ya 300 kita cari lagi barang, oh dapat 2 lagi nih. Di zaman itu waktu ada banyak ular itu lagi murah-murahnya. Maaf, dia bawah 100 juta mas. Iya, saya jual, saya modif-modif bentar-bentaran, saya jual 110. Saya beli misalkan 75 atau 80. Saya modif-modif 100. Gak apa-apa, yang dengar juga, yang nonton juga pasti merasa pernah mendengar hal itu. Jadi kayak gitu. Dan kan nggak terlalu baperan. Mereka kan nggak lihat, yang ngerasain kan saya, yang usaha saya kok. Yang apa isinya? Yang sertifikat jenengan, yang modifikasi jenengan, kan? Gue yang jual. Tapi saya juga tidak apa ini ya, tidak heran lah kalau misal sekarang kita satu, ya Kang Enyang sendiri kan kita tahu kan pengusaha dulu bis nanti waktu butuh 20 bis, ya bisa 1 minggu udah ketutup ada 20. Iya. Insya Allah itu makanya mudah-mudahan kita berharap keadaan negeri ini normal. Nanti kita usaha lagi. Gitu aja. Ya cukup ya. Waktunya. Ini sudah 30 menit. Berapa? 30 menit. Oke, nanti untuk kaitan PO Haryanto yang pasti insya Allah ya kalau saya kan jarang di sini. Kadang-kadang di luar cari unit, ada armada yang saya bawa ke garasi, ada yang langsung saya bawa ke bengkel. Nah ya itu satu perolehan dari misalkan saya beli 4, saya kirim sini 2 buat sampel aja, buat lu YouTuber pada mau ngeliput-ngeliput, ya kan? Iya bener. Sisanya langsung gue masukin ke bengkel. Cuman kadang-kadang langsung masukin ke karoseri ke bengkel gitu. Kemarin yang dari ALS itu kan nggak pulang ke garasi, langsung ke Ungaran gitu. Iya. Sekalian kan. Intinya lu alhamdulillah kita bisa ketemu di sini. Ya. Selagi gua ada di garasi sini, sudah pasti
jual beli lanjut. Alhamdulillah. Pokoknya Ya kan jarang-jarang ketemu di sini kan? Iya, jarang-jarang. ketemunya juga jarang, paling waktu zuhur, kalau tidak itu asar. Kenapa? Kalau tidak waktu sholat zuhur itu kalau waktu asar ketemu itu. Pasti ketemu kalau bisa Kang Eyan tapi jamaah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas waktunya Kang Eyan. Sami-sami. Semoga sehat. Amin. Panjenengan juga salam buat keluarga. Ya anak-anaknya juga sehat, jadi anak yang soleh dan solehah, menjadi penyejuk hati di keluarga, qurrata ayun lil muttaqin imama. Oke, itu aja dari Kang Enyon buat para pamirsa yang nonton Kang Enyon ini. Tetap bersabar, jangan sedih dengan situasi sekarang. La tahzan, serahin semua sama Allah. Dunia emang begini adanya, iya kan? Oke, yang lagi sakit mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesembuhan, sehat seperti sedia kala. Yang lagi ikhtiar mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, diberikan rezeki yang berkah berlimpah, ya kan? Dipanjangkan umurnya. Ini bukan doa buat ulang tahun aja, buat semua yang bicara. Yang penting aminin. Amin. Ya kan? Yang punya utang mudah-mudahan segera lunasnya hutang. Amin. Allah berikan cara-cara kemudahan untuk lunasi hutang-hutang tadi. Amin. Ya, itu aja ya. Ya, tetap yang terakhir jangan lupa sholawat. Jangan lupa istighfar, perbaiki sholat lo, insya Allah perbaiki rezeki lo. Ya, yang benar atau dari Allah, yang salah mudah-mudahan Allah wafat saya juga dan kita semua. Usikum wa iya taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami-sami.